Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Putra Zamroni dari Prodi PJKR 2024B. Oke, saya akan menjawab soal-soal dari pertanyaan Aswaja 1 bab 4. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan madhab dan jelaskan hukum bermadhab bagi orang awam, mujtahid, dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Madhab dalam konteks Islam adalah aliran atau paham hukum yang dikembangkan oleh seorang atau beberapa ulama besar dalam bidang fikih yang memiliki metode tertentu dalam menafsirkan dan menerapkan ajaran-ajaran Islam, terutama dalam hal ibadah dan muamalah. Di dunia Islam terdapat 4 madhab fikih utama dan dalam Sunni, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Hukum bermadhab bagi orang awam. Bagi orang awam yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan menganalisis hukum-hukum Islam secara langsung, mereka diharuskan untuk bermadhab. Artinya, mereka mengikuti pendapat-pendapat hukum dari salah satu madhab yang ada. Lanjut ke yang kedua, madhab bagi mujtahid. Seorang mujtahid adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan Al-Quran dan hadis secara langsung, serta mampu menarik hukum-hukum baru yang sesuai dengan konteks zaman. Lanjut yang ketiga, bagi ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Bagi ulama yang belum mencapai derajat mujtahid, mereka tidak dapat melakukan ijtihad secara independen dan harus mengikuti pendapat para mujtahid yang lebih tinggi ilmunya. Itu mungkin jawaban dari nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu mengapa kita harus mengikuti madhab al-arba'ah bukan madhab selainnya. Mengikuti madhab al-arba'ah atau 4 madhab utama dalam Islam Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, seringkali dianggap sebagai pilihan yang lebih aman dan terpercaya oleh sebagian besar umat Islam, terutama di kalangan Sunni. Namun ini bukan berarti madhab lain selain 4 ini tidak sah atau tidak dapat diikuti. Untuk memahami alasan mengapa banyak umat Islam lebih memilih mengikuti salah satu dari madhab ini adalah 1. Keberlanjutan dan kestabilan pemikiran hukum Islam. Madhab al-arba'ah memiliki sejarah panjang dan telah berkembang melalui pemikiran para ulama besar yang diakui otoritasnya di dunia Islam. Keempat madhab ini telah melalui proses panjang dari para mujtahid yang sangat mendalam dalam pengetahuan fikih, sehingga ajaran dan pendapat mereka diterima luas oleh umat Islam. Ilmu Abu Hanifah dikenal dengan kemampuan logis dan rasional dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah fikih. Imam Malik menggunakan amal ahl al-Madinah, praktek penduduk Madinah, sebagai sumber utama selain Al-Quran dan hadis. Imam Syafi'i memperkenalkan metodologi yang lebih sistematik dalam menggabungkan Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Imam Ahmad bin Hambali sangat berhati-hati dalam menerima hadis dan lebih mengutamakan hadis-hadis yang kuat. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Sebutkan sumber hukum menurut madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Setiap madhab fikih memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dalam menyusun sumber hukum Islam. Meskipun ada kesamaan mendasar, yaitu bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber utama.
Masing-masing madhab ini memiliki cara yang berbeda dalam menggunakan dan memprioritaskan sumber-sumber hukum lainnya. Yang pertama, madhab Hanafi. Madhab Hanafi adalah madhab yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum. Madhab Hanafi mengikuti urutan sumber hukum sebagai berikut: Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam, hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, ijma, kesepakatan para ulama, qiyas, istihsan, dan uruf. Yang kedua, madhab Maliki. Madhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik sangat menekankan pada praktek masyarakat Madinah karena beliau percaya bahwa masyarakat Madinah adalah yang paling dekat dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Lanjut yang ketiga, madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Imam Syafi'i terkenal dengan metodologi fikih yang sistematik dan tegas dalam menyusun sumber hukum. Lanjut yang keempat, madhab Hambali. Madhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Madhab ini dikenal sangat ketat dalam hal penggunaan sumber hukum, lebih mengutamakan teks yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Oke, lanjut soal yang nomor 4. Jelaskan pendapat Musawwibah tentang kebenaran dalam ijtihad. Musawwibah adalah sebuah istilah yang biasanya digunakan untuk merujuk pada konsep kesalahan dalam ijtihad atau pendapat yang salah dalam ijtihad. Dalam konteks hukum Islam, ijtihad adalah usaha atau upaya yang dilakukan oleh seorang mujtahid, orang yang berkomponen dalam bidang fikih, untuk menggali atau menarik hukum Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber hukum lainnya. Lanjut ke soal nomor 5. Apabila terdapat perbedaan pendapat antar imam madhab, pendapat mana yang harus kita ikuti? Oke. Perbedaan pendapat antar imam madhab dalam masalah fikih adalah hal yang wajar dan terjadi karena masing-masing imam madhab memiliki metode dan pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis. Perbedaan ini bisa terjadi dalam banyak hal, mulai dari masalah ibadah hingga masalah muamalah. Dalam menghadapi perbedaan pendapat ini, ada beberapa pertimbangan yang bisa digunakan untuk menentukan pendapat mana yang harus diikuti. Berikut adalah beberapa langkah dan prinsip yang bisa membantu dalam memilih pendapat. Yang pertama, kapasitas dan pengetahuan individu. Bagi orang awam, jika seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang fikih atau tidak mampu melakukan ijtihad, maka ia sebaiknya mengikuti salah satu madhab yang sudah mapan, seperti madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, atau Hambali. Bagi orang yang mampu berijtihad, seorang yang sudah mencapai tingkat mujtahid memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad atau yang memiliki pengetahuan mendalam tentang fikih dapat memilih pendapat yang lebih sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, memahami kekuatan dalil. Jika seorang individu memiliki pengetahuan cukup dalam bidang fikih dan bisa memahami dalil-dalil yang ada, maka ia bisa memilih pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil yang sahih. Yang ketiga, mempertimbangkan maqasid as-syariah. Yang keempat, mengutamakan pendapat yang sesuai dengan konteks. Yang kelima, menghormati perbedaan pendapat. Yang keenam, pendapat yang sesuai dengan kemampuan kondisi. Yang ketujuh, fatwa dari ulama terkemuka. Lanjut ke soal nomor 6. Apa hukum taklid dalam fikih? Taklid dalam fikih berarti mengikuti pendapat atau fatwa dari seorang ulama atau imam madhab tanpa mengkaji atau menyelidiki dalil-dalil yang mendasari pendapat tersebut. Lanjut ke soal nomor 7 atau yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan talfik? Berikan contoh dan jelaskan hukumnya. Talfik dalam fikih adalah suatu praktik mengambil pendapat yang berbeda dengan berbagai madhab dalam satu masalah hukum dengan tujuan untuk mengkombinasikan berbagai pendapat atau
pendapat yang lebih sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan tertentu. Contoh talfik. Misalnya, seseorang mengambil pendapat dari mazhab Syafi'i mengenai masalah wudhu dan pada saat yang sama mengambil pendapat dari mazhab Hanafi tentang masalah sholat. Contohnya bisa seperti ini. 1. Dalam hal bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, pendapat mazhab Syafi'i menganggap bahwa bersentuhan antara lawan jenis membatalkan wudhu, namun seseorang mengikutinya pada hal ini. Namun dalam masalah jumlah rakaat salat tarawih, dia mengikuti pendapat mazhab Maliki yang memperbolehkan jumlah rakaat tarawih lebih sedikit, berbeda dengan pendapat mazhab Syafi'i yang menyarankan 20 rakaat.